Oke, baik. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini di mana kita dapat kembali bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ini adalah minggu pertama di bulan November. Dan terasa Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal-hal yang sudah kita lalui di bulan-bulan yang lalu. Dan saya percaya kita ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan, untuk kita beribadah kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kerinduan kita ketika datang untuk beribadah kepada Tuhan akan mendapatkan hasil, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita fokuskan setiap hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Kita mau ungkapkan, Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu. Tuhan, kami rindu untuk menerima lawatan-Mu. Oleh sebab itu Bapa, bekerjalah lebih dan lebih lagi atas hidup kami. Mari kita angkat pujian ini untuk kita mengawali ibadah kita pada hari ini. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku sembah serahkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapanku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku.
kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Semua itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami muda, tetapi semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, ajarkan kami bagaimana kami dapat meresponi setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ajarkan kami untuk mengekspresikan sukacita yang telah Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mengundang Engkau untuk beracara di tengah-tengah kami. Kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami. Hadirkan sukacita dari surga di tempat ini. Hadirkan kuasa Tuhan di tempat ini. Itu sebabnya Bapa, kami ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, hampir di setiap kami pribadi kami masing-masing. Kami siap untuk bersukacita di hadapan Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Kurang kuat suaranya. Shalom. Shalom. Baik, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama, kita mau sama-sama bersuka cita di hadapan Tuhan. Tetapi sebelum itu yuk kasih tos dulu kanan kirinya. Ucapkan selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama jangan ragukan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan melimpah di tempat ini, sukacita Tuhan melimpah di tempat ini. Oleh sebab itu, jangan malu untuk mengekspresikan sukacita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini untuk kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Merangkai jalan raya, penciptaan semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menangkan jalan dan kebenaran. Pemilikkan kuasa lawatan, tetapi datang terjadi bersama-sama. Datanglah dan bertata, Tuhan dan kekuasaan, saat hati bersatu, menyanyikan pujian, memenuhi katakan, mujizat dinyatakan. Saja melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup mengamankan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, tetapi akan terjadi bersama-sama. Datanglah dan bertata, Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, memenuhi katakan, mujizat dinyatakan. Sabda
menaikkan pujian, mengakui katakan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Yang semacam katakan yang terbaik, kuat dan berkuasa, sampai bersatu, menaikkan pujian, mengakui katakan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Datanglah yang bertata, kuat yang berkuasa, sampai bersatu, menaikkan pujian, mengakui katakan, mujizat dinyatakan. Praise our God, praise our God. Bukan berkat kita, haleluya. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertata, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama ekspresikan kasih Kristus di dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini.
kemuliaan sampai ke. Mari sama-sama katakan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu berjuang, berhembus dan kuasa, terang Tuhan, engkau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama katakan. Selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, perkara yang ajaib akan kita alami di dalam Dia yang berjalan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, tema minggu ini itu hidup berserah. Di depan mimbar ini saya ingin katakan, berserah dengan pasrah merupakan dua hal yang berbeda. Kalau pasrah itu menunjukkan bahwa kita bertindak dengan pasif, tetapi ketika memilih untuk berserah, kita bertindak dengan aktif. Itu artinya kita melakukan bagian kita, dan selebihnya biar Tuhan yang mengerjakan. Berikan yang terbaik di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima hasil yang terbaik dari Tuhan. Sekalipun kita gagal, sekalipun seringkali kita sulit untuk terus setia, untuk terus berkomitmen di dalam kebenaran, percayalah Bapak Ibu Saudara, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Sekalipun doa-doamu di tahun 2025 ini belum terjawab, belum kelihatan hasilnya, tema minggu ini menyampaikan hidup berserah. Percayalah, kita tidak salah berserah kepada Tuhan. Itu adalah tindakan yang tepat, dan itu adalah tindakan yang membuat kita untuk memiliki kehidupan yang lebih berkualitas. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian ini. Kita ungkapkan setiap hidup kita bahwa kita mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu.
hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Berserah. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Berserah. Seluruh hidupku, Berserah. ku tahu Tuhan baik bagiku. Berserah, ku berserah, ku berserah. Seluruh hidupku, berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Sekali lagi katakan ku berserah. Berserah, ku berserah. Tuhan seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku.
berserah kepadamu, Yesus Tuhan, berserah kepadamu, oh Yesus, berserah kepadamu. Berserah, ku berserah, Tuhan benar seluruh hidupku. Berserah, ku berserah, ku berserah, Tuhan, ajarkan kami untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jangan biarkan kami hidup sesuka hati kami, karena kami akan mendapatkan hasil yang capek. Kami akan mendapatkan kegagalan yang berkali-kali. Tetapi saat ini kami ungkapkan di dalam pujian kami, Tuhan, ku berserah, ku berserah. Engkau Allah, ambil alih setiap kehidupan kami, supaya kami dapat mencapai masa depan yang Engkau sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, jadikan kami pelaku kebenaran di dalam Engkau. Jadikan kami mewujudkan akan kebenaran firman Tuhan untuk memuliakan Engkau. Oleh sebab itu Bapa, ambil alih setiap kehidupan kami, tuntun setiap langkah demi langkah kami, supaya apapun yang kami lakukan, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya di dalam Tuhan segalanya adalah kebenaran, segalanya adalah kemenangan. Oleh sebab itu kami mau berada di lingkarannya Tuhan. Kami mau berada di ruang lingkupnya Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu. Ajarkan kami untuk memahami, pemuda, remaja, orang tua. Kami mohon ajarkan kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami datang bukan sia-sia, melainkan mendapatkan pesan-pesan Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya di bulan November ini? Luar biasa. Bagaimana kabarnya di bulan November ini? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Karena sudah mendekati Natal, suaranya lebih menggelegar, ya kan? Iya. Baik, Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini, dan hari ini kita sudah memasuki bulan yang ke-11 di tahun 2025. Bulan yang ke-11 berarti ada 10 bulan yang sudah ada di belakang yang kita sudah melewati. Dan mungkin ada hal-hal yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, terlebih dari permohonan doa kita yang selama ini di sepanjang tahun 2025. Ya, kita masukkan permohonan doa kita, harapan kita di tahun 2025. Mungkin sudah ada yang dijawab, atau mungkin masih sedang OTW, ya kan? Masih sedang OTW. Ya, jadi jangan putus pengharapan. Jangan menyerah, tapi berserah. Ya, jangan menyerah tapi berserah yang harus kita lakukan, karena masih ada waktu. Masih ada kurang lebih 2 bulan
2025. Walaupun saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin pada saat akhir tahun sampai akhir tahun juga mungkin kita belum mendapatkan jawaban dari permohonan doa kita. Saya mau tetap tekankan, jangan menyerah. Tapi teruslah berserah. Teruslah berserah. Saya percaya orang-orang yang berserah kepada Tuhan, orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, pada waktunya akan mendapatkan apa yang diharapkan daripada Tuhan. Amin. Percaya akan hal itu. Dan ini bukan kata-kata klise sebagai seorang hamba Tuhan, tapi ini adalah kata-kata yang terus memotivasi hati kita, yang terus membangkitkan iman kita, di mana masih ada harapan, masih ada pertolongan Tuhan, masih ada janji-janji Tuhan yang masih kita harapkan, yang masih kita dapatkan dalam kehidupan ini. Karena itu untuk 1 bulan ke depan kita akan berbicara tentang jadilah diri Anda yang sesungguhnya. Dan minggu ini kita berbicara tentang hidup berserah. Hidup berserah kira-kira gampang dilakukan atau sulit? Sulit. Gampang untuk mengatakannya, tapi sulit untuk melakukannya. Karena itu adalah bagian dari proses penantian berserah. Kalau kita berserah kepada Tuhan, pada saat sesuatu yang kita harapkan kepada Tuhan, ada langsung jawabannya. Seperti kita menggigit cabai, mungkin gampang untuk kita berserah kepada Tuhan. Tapi kalau berbicara tentang rentang waktu yang tidak pernah kita ketahui kapan rentang waktu itu akan kita alami, itu akan menjadi satu hal yang sulit untuk kita jalani. Hari ini bagaimana kita hidup berserah? Hidup berserah bukan karena persoalan kehidupan kita yang sedang kita alami, tapi bagaimana diri kita menjadi diri yang benar-benar dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kalau kita melihat bentuk berserah seperti apa yang Rasul Paulus harapkan dan sampaikan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua ini. Karena cuma 2 ayat, saya rindu untuk kita membacanya bersama-sama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang dapat, apa yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Amin. Diberkatilah orang yang merenungkan, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahkan yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana hidup yang berserah dalam konteks Roma pasal yang ke-12 yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kitab Roma adalah kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus sekitar tahun 57 Masehi. Jadi kitab Roma adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan pada waktu itu ia berada di Korintus. Dan dalam perjalanan pelayanannya
ke Yerusalem. Dan surat Roma ini, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini dituliskan dengan tujuan dan disampaikan kepada jemaat yang ada di Roma, walaupun pada waktu itu dia tidak sedang ada di Roma. Tapi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Roma. Nah, kalau kita melihat pasal 1 sampai pasal yang ke-11, supaya kita agak belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan, supaya penambahan firman Tuhan semakin bertambah dalam hidup kita. Pasal 1 sampai pasal yang ke-11 itu Paulus menjelaskan tentang doktrin keselamatan. Dan di Roma 3 dikatakan bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua orang telah berbuat dosa. Jadi Roma pasal 1 ayat yang ke-11 menjelaskan tentang doktrin keselamatan. Semua manusia telah berdosa. Dan hanya melalui kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus lagi kita diselamatkan. Di dalam Efesus, Roma juga, Paulus juga menyampaikan tentang bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi apa? Pemberian Allah. Nah, kitab Roma menjelaskan tentang doktrin keselamatan, bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Jadi dalam kitab Roma ini kita dapat mengerti maksud dan tujuan penulisan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma. Dan Roma pasal yang ke-12, nah setelah pasal 1 sampai pasal yang ke-11, Rasul Paulus memberitakan bagaimana tentang keselamatan oleh iman. Ya, bagaimana kita mendapatkan keselamatan yang daripada Allah. Dan di Roma pasal yang ke-12 ini, di sini dikatakan bahwa ini merupakan titik balik dari ajaran teologis menuju penerapan praktis. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mengerti tentang keselamatan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Yesus Kristus, semua orang telah berdosa. Di dalam Roma 10 ayat yang 9 dan 10, jikalau kamu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Ia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Roma pasal yang ke-12 ini adalah implikasi dari apa yang diketahui, apa yang sudah dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma, supaya mereka tahu. Di sini dibilang setelah memahami kasih karunia Allah, Paulus mengajak jemaat untuk memberikan respon yang benar terhadap kasih karunia itu. Hidup yang berserah dan dibaharui. Setelah mendapatkan kasih karunia keselamatan yang daripada Allah, Rasul Paulus mengajak untuk memberikan respon yang benar. Saya melihat ada banyak orang, bahkan sekalipun orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, respon tentang keselamatan, tentang anugerah yang Tuhan Yesus sudah berikan atas kehidupan kita, respon kita sangat kurang. Banyak sekali orang yang kurang menghargai akan karya Allah yang besar yang sudah diterima. Kenapa saya katakan banyak sekali orang yang hidup dengan
semawi. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus mau menekankan 3 hal tentang konteks berserah dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 ini. Kita akan belajar dari ayat yang pertama. Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini adalah ajakan dari Rasul Paulus supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya mempersembahkan hidup kepada Allah. Kata lain dikatakan berserah, di sini dikatakan memasrahkan seluruh kehidupan sebagai satu persembahan. Berserah, memasrahkan hidup kita sebagai satu persembahan kepada Tuhan. Setelah kita tahu tentang keselamatan, anugerah keselamatan, Rasul Paulus dalam suratnya ini mengajak semua orang untuk kita memasrahkan hidup kita dan mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Hidup kita bukan lagi milik kita. Kalau orang yang sudah belajar DK, itu saya pernah selalu menuliskan bahwa setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya suka gambar hati dan ada tahta, ada kursi dan ada kita di dalamnya. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya yang bertata di hati kita ini bukan lagi kita, betul? Tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Sadar bahwa kita ini bukan punya kita sendiri. Benar dipercayakan untuk kita, tapi ada satu tanggung jawab yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah. Di sini saya tulis bukan hanya pada waktu kita di gereja. Di gereja semua orang kudus, betul? Bisa saja kita mengangkat tangan, tapi pikiran kita menerawang kemana-mana. Bisa? Mempersembahkan hidup artinya kita mempersembahkan hidup kita bukan pada waktu kita ibadah, bukan pada waktu kita di dalam gereja, tapi di seluruh aspek hidup. Baik di pekerjaan, bagaimana kita di pekerjaan kita? Atau kita sikut sana, sikut sini, bahkan melakukan segala cara demi keuntungan, sekalipun tidak berjalan dalam kebenaran. Saya pikir itu adalah satu hal yang kita anggap remeh. Persembahan hidup kita itu, kita tidak anggap itu penting untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, bahkan pikiran dan tindakan kita semua menjadi satu bentuk ibadah sejati kepada Allah. Harusnya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita datang beribadah, bukan hanya sekedar kita mengisi absen di dalam gereja, bukan hanya sekedar kalau kita nggak ibadah nggak enak, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tapi pada saat kita beribadah, kita penuh dengan pengertian, penuh dengan kesadaran bahwa kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Allah.
kita yang benar kepada Allah. Bukan semaunya kita. Rasul Paulus dalam konteks memasrahkan hidup, seluruh kehidupan sebagai satu persembahan, dia menekankan bahwa kita berbicara kudus, kita berbicara rohani, bukan cuma aja ada di dalam gereja, tapi di luar gereja. Di luar, apakah orang juga melihat bahwa kita sedang mempersembahkan hidup kita? Itu akan terlihat. Apakah kita sedang mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan atau tidak? Itu terlihat bagaimana sikap kita di luar gereja. Ini adalah implikasi, ajakan, bukan hanya sekedar mendapatkan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita, tapi bagaimana merefleksikan anugerah keselamatan itu dalam mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Persembahkan hidup bukan pada waktu di dalam gereja, tapi di dalam gereja dan di luar gereja kita mempersembahkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu coba bilang kiri dan kanannya, persembahkan hidup yang benar di luar gereja dan di dalam gereja, ya jangan mau di luar gereja dilihat orang atau tidak dilihat orang, harusnya kita berlaku benar. Sekalipun di ruang terkunci di kamar kita seorang diri, Allah pun mengetahuinya apakah kita sedang mempersembahkan hidup kita yang benar kepada Allah atau tidak. Dia Rasul Paulus mengajak untuk semua jemaat yang ada di Roma maupun kita semua yang ada di tempat ini, bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, mempersembahkan hidup kita menjadi satu persembahan. Persembahan yang hidup dapat diartikan yaitu aktif. Kalau orang hidup berarti masih bisa bergerak. Betul? Aktif. Aktifnya kapan? Nggak mungkin kalau orang hidup cuma bergerak sekali dalam seminggu. Betul? Setiap waktu, setiap saat dia bergerak. Orang sakit pun disuruh tetap bergerak supaya badannya nggak kaku. Persembahan yang hidup artinya aktif, berproses dan bertumbuh. Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Sudah berapa lama kita hidup di dalam Tuhan yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan dikatakan kita dilahirkan kembali? Sudah berapa lama? Apakah proses pertumbuhan kerohanian kita ini jelas nyata? Kok kita masih tetap pada saat kita dilahirkan kembali sampai bertahun-tahun tetap aja tidak mengalami proses pertumbuhan iman, proses pertumbuhan rohani yang sehat. Persembahan yang hidup berarti aktif, ada proses, ada pertumbuhan di hadapan Tuhan, di mana kita belajar taat. Hari ini contohnya, dalam hal apa kita tidak taat? Dalam hal apa? Contoh, di dalam hal kita membaca dan merenungkan firman. Kita bisa membaca hari ini 3 pasal, tapi besok lusa kita nggak baca. Itu bukan ketaatan. Atau dalam hal apa kita tidak taat?
Walaupun sulit untuk mengasihi orang yang menjengkelkan kita, yang menyakitkan kita, berproses untuk mengasihi. Proses itu memang gak enak. Tapi kalau kita mau mengalami yang namanya mempersembahkan persembahan hidup kita, satu persembahan yang hidup kepada Allah, ada proses. Dan itu aktif, tidak pasif. Mengasihi dan memuliakan Tuhan lewat perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita benar-benar untuk terus mengalami pertumbuhan ini. Proses metamorfosis, ya kan? Perubahan dari sehari ke sehari. Kalau nggak ada, waduh, serius, itu adalah satu hal yang menyedihkan bagi Tuhan. Karena kita tidak mengalami proses pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian kita di Tuhan. Dalam ketaatan, sejauh mana Tuhan percaya bahwa kita adalah orang yang taat. Dalam mengasihi, sejauh mana Tuhan melihat bahwa kita adalah orang yang melakukan tindakan kasih sekalipun kita dilukai. Ini bukan soal berbicara pengetahuan, tapi bagaimana pengetahuan yang kita ketahui, yang kita sudah dapatkan dari kebenaran firman Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Berserah, hidup yang berserah berarti mempersembahkan hidup, seluruh kehidupan sebagai satu persembahan. Di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Persembahan yang kudus, tadi yang hidup. Hidup artinya bergerak, aktif, bertumbuh, ada proses yang terus kita lakukan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang kudus, kata kudus atau hagios berarti dipisahkan, tidak bercampur, betul? Tidak bercampur dengan kotoran kehidupan ini. Kita keluar dari kotoran kehidupan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dipisahkan untuk Allah. Dan hidup kita, tujuan yang ada dalam kehidupan kita adalah hidup yang bertujuan tentang tujuan ilahi. Bisa saja dalam hidup kita punya tujuan ingin menambah usaha, ingin menambah anak, atau ingin menambah segala sesuatu dalam kehidupan kita, bisa saja. Tapi setelah kita dalam Tuhan, apapun penambahan dalam kehidupan kita, tujuan akhirnya adalah tujuan ilahi, bukan tujuan kepentingan diri kita sendiri. Kudus, terpisah. Karena itu di sini dikatakan bahwa kita harus terpisah dari dunia ini di ayat yang ke-12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Kudus, terpisah, tidak menjadi sama dengan dunia. Pola pikir kita tidak sama dengan dunia yang hanya mencari keuntungan yang tidak memperhitungkan tentang kebenaran. Rasul Paulus
Penerapan di pasal yang ke-12. Bagaimana seluruh umat Tuhan bisa mempersembahkan hidup. Hidup berarti aktif, bertumbuh, berproses di dalam ketaatan, di dalam mengasihi. Kudus terpisah, dipisahkan untuk Allah. Persembahan yang berkenan kepada Allah, hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang dijalani dengan kesadaran. Banyak orang selalu nggak sadar bahwa dia adalah anak Tuhan. Ngomong segala macam kebun binatang disampaikan. Kata-kata yang nggak perlu disampaikan disampaikan. Nggak sadar kalau dia sebagai orang yang sudah diselamatkan, mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh kita, tidak menjadi sama dengan dunia. Perlu memiliki kesadaran bahwa status kita bukan orang dunia, tapi status kita adalah anak Allah. Orang bisa lihat bahwa kita status anak Allah. Kita tidak ngomong sembarangan, caci maki keluar dari mulut kita. Ini perlu. Ada sesuatu kita caci maki yang keluar, kata-kata kotor keluar, nggak sadar bahwa hidup kita harus dipersembahkan menjadi satu persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Allah. Kesadaran bahwa semua berasal darinya dan semua harus kembali untuk kemuliaan. Nah, ini mungkin kita memiliki banyak hal dalam dunia ini. Tuhan percayakan pangkat, jabatan, harta. Seringkali kita lupa. Demi mengajar semuanya itu, kita lupakan Tuhan. Padahal kalau kita sadar, semua yang Tuhan percayakan adalah titipan. Satu hari kita tidak bisa lagi mempergunakan. Bahkan saya pernah membaca dengan satu tulisan, dikatakan begini, satu hari kita meninggal, yang tadinya di kamar yang mewah, yang tempat tidur serba empuk, istri kita pun atau suami kita tidak membiarkan kita ada di tempat tidur yang empuk, yang mewah. Orang-orang akan membawa kita di satu tempat, dan itu hanya sesaat, dan setelah itu dia menghantarkan kita di peristirahatan yang terakhir. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, mungkin paling lama setahun. Kita pasti sedih atas kehilangan. Setelah itu hidup berjalan, berlangsung, kita mulai dilupakan, bahkan sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Sadarlah bahwa hidup ini bukan punya kita. Satu hari kita pasti harus kembali. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati dalam bahasa Yunani, kata ibadah dikatakan latreia, yang berarti pelayanan rohani atau pengabdian
gereja, tetapi seluruh hidup yang dipersembahkan kepada Allah setiap hari. Tadi saya sudah sampaikan akan hal itu. Saat kita bekerja dengan jujur, mengasihi tanpa pamrih, menahan diri dari dosa, dan taat kepada firman. Saya terusi dengan kata mengasihi tanpa pamrih. Kira-kira bisa nggak kita mengasihi tanpa pamrih? Saya teringat Bapak Ibu satu kali, dan ini adalah mungkin kerinduan ya. Ada istrinya budak saya waktu itu, dia sakit kanker payudara, dan waktu itu saya dikasih tahu kalau dia sakit, dan saya cari tahu bagaimana caranya gitu ya. Salah satunya waktu itu saya bawakan dia, waktu itu masih marak-maraknya daun sirsak, udah kayak gitu, ayam ungkep, ayam kampung, terus diambil kaldunya, itu sangat baik dan menambah kekuatan. Saya pergi ke Jakarta, saya pulang pergi waktu itu PP, saya naik kereta api dengan niat yang tulus. Waktu itu saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya mau, ini masih kerinduan, bahwa di dunia ini masih ada kasih yang tanpa pamrih. Dan saya mau, sekalipun itu sulit. Saya pergi, dan waktu saya pergi karena mereka orang kaya, suaminya sangat respon dengan saya, tapi ada yang menjaga. Dan waktu itu dia bilang dia tidak mau makan sembarangan gitu. Saya waktu pas itu cukup, saya sudah mengorbankan 1 hari pergi subuh, dan saya datang ke sana, dan akhirnya saya pulang, dan apa yang saya bawa tidak diterima, dan itu cukup menyedihkan ya. Tapi bagi saya tidak berbuat. Bahkan 1 kali waktu saya bilang begini, izinkan saya mengurusnya, tidak usah dibayar. Dan waktu saya doa kepada Tuhan, memang bagaimana kita mengasihi tanpa pamrih, itu bukan sesuatu hal yang gampang untuk kita lakukan. Karena ini masih daging, betul? Karena ini masih daging. Tapi saya bilang, kasih saya kesempatan untuk bisa. Dia bilang susah kalau nanti keturunan. Dan mereka ada di rumah sakit. Apa ya itu saya? Kalau anggota dewan itu sukanya di rumah sakit itu, lupa apa nama penelitiannya. Pokoknya rumah sakit itu kamarnya benar-benar kayak kamar hotel. Sekalipun kamar hotel, kita tinggal yang sangat mewah. Kalau tubuh kita sakit, nggak ada itu artinya, ya kan? Nah seperti itu. Jadi Anda dibilang tidak bisa, saya terus doakan, tapi akhirnya dia dipanggil. Dan sampai sekarang, keluarga saya itu sangat membekas tentang saya di hidup. Apakah itu yang menjadi satu tujuan yang saya harapkan? Enggak. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, mungkin ada banyak hal yang Tuhan pertemukan bagi kita, di mana dalam keadaan yang tidak punya, kita diharap untuk memberi. Masih adakah kasih yang tak terlalu? Tuhan mau. Secara manusia sepertinya, dari dulu masih saya di kuliah, saya bilang Tuhan, saya mau. Makanya kenapa saya pengen bangun yayasan pemulihan. Saya bilang kita nggak perlu minta apa, tapi kita mau buktikan bahwa
masih ada kasih yang tanpa pamrih di dunia ini. Kalau seseorang Tuhan pertemukan denganmu dan dia itu ada di tengah-tengahmu, dan mungkin satu hal yang mungkin kita nggak enak seperti apa, tapi ingatlah kasih yang tanpa pamrih. Yesus sudah lebih dulu melakukan. Saya mengajak untuk setiap jemaat bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi lakukanlah bagaimana hidup kita mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kasih yang tanpa pamrih, masihkah Tuhan mendapati dalam hati? Mari Tuhan menggelisahkan hati kita untuk hal itu. Selanjutnya, dengan cepat saya akan membagikan yang kedua. Yang kedua, di sini dikatakan memasrahkan akal budi untuk dibaharui oleh Tuhan. Ayat yang kedua di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang kedua, bentuk persembahan kita berserah kepada Allah. Yang pertama adalah mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Yang kedua, memasrahkan akal budi untuk dibaharui oleh Tuhan. Berubah oleh pembaharuan budi. Akal budi main atau naos dalam bahasa Yunani. Akal budi adalah pusat pengambilan keputusan rohani dalam hidup kita. Kita perlu ambil keputusan yang benar, yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kepentingan kita sebagai manusia. Memasrahkan akal budi untuk dibaharui oleh Tuhan. Akal budi adalah pusat pengambilan keputusan rohani. Setiap hari kita pasti berhadapkan dengan keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Karena itu akal budi kita. Di sini saya catat, ketika akal budi dikuasai oleh dosa, maka seluruh hidup manusia berjalan salah. Tetapi ketika dibaharui oleh Tuhan, seluruh hidup manusia berubah dari dalam. Pada saat akal budi dikuasai dosa, maka seluruh hidup manusia berjalan salah. Nabrak sana, nabrak sini. Tetapi ketika dibaharui oleh Tuhan, seluruh hidup manusia berubahnya dari dalam. Ketika akal budi kita diserahkan dan dibaharui oleh Tuhan, hasilnya adalah kemampuan membedakan kehendak Allah. Di sini dikatakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau akal budi kita sudah dibaharui oleh Tuhan, kita dapat membedakan mana dosa, mana tidak dosa, mana kebenaran, mana ketidakbenaran. Kita bisa membedakan. Tapi kalau kita tidak bisa membedakan kebenaran dan ketidakbenaran, saya mau pastikan sesuai dengan apa ini, akal budi kita belum diperbaharui. Akal budi kita belum dibaharui oleh Tuhan. Memasrahkan akal budi untuk dibaharui oleh Tuhan, silakan. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi apa yang perlu kita pikirkan? Semua yang baik, semua yang suci, semua yang kudus, semua yang sedap didengar, perpikirkanlah semuanya. Dibaharui oleh firman. Isi akal pikiran kita, akal budi kita dengan firman Tuhan. Bukan pikiran-pikiran yang tidak benar. Itu benar.
Yang kedua, memasrahkan akal budi untuk dibaharui oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, baharui pikiranmu di dalam Tuhan. Amin. Baharui. Karena itu akan baik untuk hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, cepat saja ya. Di sini memasrahkan kehendak agar selaras dengan kehendak Tuhan. Inilah puncak dari hidup yang berserah, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Seperti pada waktu Yesus di Taman Getsemani, waktu dia berdoa, peluhnya dikatakan seperti percik darah, dikatakan, Tuhan, aku kalau bisa lalu cawan ini, lalukanlah. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. Menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Ini adalah puncak hidup kita bersama. Maksudnya dalam arti kita tidak lagi memaksakan kehendak kita harus terjadi dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjawab kehendak saya ini, tidak perlu Tuhan lagi. Kehendak kita diubah dan diselaraskan dengan kehendak Allah. Memasrahkan kehendak berarti melepaskan kendali atas hidup sendiri dan mengizinkan Tuhan menjadi pemimpin utama dalam hidup kita. Mungkin begini Bapak Ibu Saudara, saya kasih contoh yang simpel, tiba-tiba saya teringat. Suami istri mungkin di tempat ini pernah berantem sama suami atau istrinya, kesel, pernah? Sering atau? Ya, jadi contohnya pada saat kesel, pasti yang berkecamuk dalam hati dan pikiran, betul? Rasanya pengen maki-maki, rasanya pengen lakukan. Ayah ketawa-ketawa berarti ya kan? Seperti itu. Ini kita harus selaraskan. Kalau kita tidak selaraskan dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah piring pecah. Yang terjadi adalah semua barang bertabrakan, dilempar semuanya, padahal setelah itu menyesal, harus membeli, ya kan? Nah ini bagaimana kita melepaskan kendali atas hidup kita dan mengizinkan Tuhan memimpin, pemimpin utama dalam hidup kita. Saya percaya kalau kita di dalam Tuhan, pasti selalu ada. Kalau namanya hati kita mulai nggak benar nih ya, emosi pengen meledak dan segala macam, ada Roh Kudus, udah jangan. Semakin ini mungkin lagi di kantor semua kata-kata diucapin segala macam, seperti itu. Ada seperti itu? Hari ini udah tobat ya. Ya, menyelaraskan kehendak kita. Jadi bukan kehendak kita, bukan emosi kita, bukan amarah kita, bukan kemauan kita yang harus terjadi. Kalau aku kayak gitu, diam-diam aja, semakin diinjak, jangan salah. Itu adalah kehendak diri kita sendiri. Mengalah bukan berarti Allah. Melakukan kehendak Allah itu adalah bagian yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Itu yang harus kita lakukan. Pilihlah, minta tolong sama Roh Kudus, tolong aku ya Roh Kudus, minta tolong dan ambil waktu, ambil jarak dari suami atau dari istri supaya tidak terjadi perpecahan piring dan gelas, ya kan? Perpecahan segala sesuatu tidak terjadi. Selaraskan kehendak kita, bukan kemauan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Yesus, dia menyerahkan kehendaknya kepada otoritas Bapa. Harusnya kita menyerahkan kehendak kita
pada otoritas yang sama, yaitu Allah. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Ketika tubuh lelah dipersembahkan, telah dipersembahkan, dan akal budi diperbaharui, maka hasil akhirnya adalah kehendak yang tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Inilah 3 hal yang dapat kita pelajari bagaimana hidup berselah, mempersembahkan hidup kepada Allah, memasrahkan akal budi kita kepada Allah, dan memasrahkan kehendak kita agar selaras dengan kehendak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan, pelayan musik, pelayan mimbar. Mari siapkan hati kita untuk kita datang mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga benar-benar kami dapat mempersembahkan hidup kami menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kami yang sejati kepada-Mu. Dapati semuanya itu dalam hidup kami, sehingga kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dan berkuasa ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Mari sambungkan hati kita berdoa. Tuhan, Engkau memuliakan, menguduskan, melayani setiap kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, terlebih melayani perjamuan kudus. Pakai kami, urapi kami, sehingga pelayanan Ku temukan diri dalam Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari kita sama-sama katakan, Kaya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan diri dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kaya tresna
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ditemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap hatiku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Hanya bersayap dalam hidupku, pengorbananmu dan sahabatku, yang tak terhingga, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus bersama dalam hidupku, pengorbananmu dan sahabatmu, Engkaulah yang tak terhingga, yang ku miliki dan ku hargai. Dalam hidup Mari saya undang setiap kita bangkit berdiri. yang selalu, yang tak terhingga, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus sembah ku kagumi, Yesus sembah ku kagumi, Yesus sembah ku kagumi. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, jikalau ada di antara kita yang belum mendapatkan anggur dan roti perjamuan, boleh bisa mengangkat tangan. Kalau semuanya sudah, mari siapkan hati kita untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini. Mari uji hati kita dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Apakah kita sudah memasrahkan hidup kita menjadi satu persembahan di hadapan Tuhan? Apakah akal budi kita sudah dibaharui oleh Tuhan? Dan apakah kehendak kita sudah kita selaraskan dengan kehendak Tuhan? Sebelum kita mengambil roti dan anggur perjamuan, uji dan selidikilah hatimu di hadapan Tuhan. Allah mau kita dibaharui oleh Tuhan, mengingat karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita. Mari hargai itu dengan mempersembahkan hidup kita. Uji hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Jikalau ada sesuatu yang tidak benar yang kita lakukan, mari minta ampun kepada Tuhan. Atau kasih kita belum bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita, mari lepaskan pengampunan. Kita mau dalam mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, hati kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus melebihi atas kepala kita. Kita mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus di dalam nama Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk peringatan kembali akan kasih Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kami. Kau anugerahkan keselamatan bagi kami sehingga kami tidak binasa ya Tuhan. Kami mendapatkan keselamatan yang kekal yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu yang begitu besar bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus boleh mengingat akan hal itu, dan kami benar-benar mempersembahkan hidup kami menjadi satu persembahan kepada-Mu. Akal budi kami dibaharui dan kehendak kami diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bukan hati kita datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah awal minggu pertama di bulan November Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu. Lewat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu, bahkan lewat semua kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kami, yang membawa kami untuk hidup berserah kepada-Mu, mempersembahkan hidup kami seutuhnya bagi Engkau ya Tuhan. Mari Bapa, bahkan untuk perjamuan kudus yang kami sudah ambil, Bapak itu mengingatkan kami kembali akan kasih Tuhan yang besar, dan kami tidak akan pernah lupa kasih-Mu yang besar, sehingga kami benar-benar dapat mengejawantakan Tuhan kasih Allah atas dunia ini ya Bapak. Terima kasih untuk setiap persembahan yang kami bawa ke rumah-Mu, menyadari itu datang daripada Tuhan dan kami kembalikan kepada-Mu. Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan akan mencurahkan berkat-Mu bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dedikasikan hidup kami sepanjang 1 bulan ke depan, bahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan pengasihan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau yang terus memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu dan membawa kami untuk keluar menjadi orang-orang yang menang. Bahkan kami menjadi orang-orang yang mempersembahkan hidup kami bagi Engkau saja ya Tuhan. Engkau Allah yang membuat segala sesuatu yang kami kerjakan berhasil.
dan nama-Mu dipermuliakan. Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami, Engkau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau menjauhkan kami dari semua niat-niat orang jahat, bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang diluncurkan atas kami tidak pernah mengenal kepada kami, karena kami adalah Allah, ada Allah yang senantiasa menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami akan melihat 1 bulan ke depan ada hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Rumah tangga kami akan terus semakin lebih baik lagi, semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Engkau Tuhan. Rumah tangga kami, anak-anak, cucu, menantu, seluruh keluarga besar kami, semuanya datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami tidak akan meminta-minta roti, bahkan kami memberikan roti bagi orang-orang yang membutuhkan. Hidup kami menjadi hidup yang bermakna, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.